Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang berbahagia pemirsa pendengar channel kumpulan doa, nasihat, motivasi, dan di dalamnya juga ada sholawat, amalan-amalan yang semoga selalu dilimpahkan rizkinya, dikabulkan segala hajatnya. Yang mempunyai hutang semoga cepat lunas hutangnya, dan semua yang dicita-citakan bisa tercapai, dan yang lagi susah semoga cepat diberi kebahagiaan, dan semua masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan, sehingga pada waktu ini kita dipertemukan semoga dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Dan tak lupa salam dan salawat marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat yang ijabah, yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bagi para pemirsa pendengar channel ini, dalam hidup kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa yang disengaja, yang kita ketahui, ataupun dosa-dosa yang kita tidak sengaja dan mungkin kita tidak ketahui. Akan tetapi ingatlah bahwasannya semua dosa itu bisa diampuni, kecuali dosa-dosa kita menyekutukan Allah. Tidak akan bisa diampuni kecuali orang tersebut bertaubat dan kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi menyekutukan Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu amalan
amalan yang dimana kalau kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan kalau Allah berkehendak, dosa besar pun bisa terhapus oleh amalan tersebut. Setiap hari ketika kita hendak sholat sudah menjadi kewajiban dan memang itu harus kita lakukan, yaitu sebelum sholat kita harus wudhu dahulu untuk menjadi syarat keabsahan sholat kita. Terus apa hubungannya ketika kita wudhu disangkut pautkan dengan penghapusan dosa kita? Banyak ulama menerangkan, banyak keterangan-keterangan dari hadis yang sudah disampaikan banyak ulama, para kiai, para ustadz, bahwasanya ketika kita sudah melakukan wudhu dengan sempurna dan setelahnya itu kita membaca surat Al-Qadar. Jadi setelah wudhu dan doa sesudah wudhu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Qadar, maka faedahnya yaitu ketika kita wudhu dan setelahnya wudhu kita membaca surat Al-Qadar 3 kali, maka seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ada yang mengatakan 50 tahun, dosa selama 50 tahun akan diampuni oleh Allah. Demikian perlu kita ketahui betapa murahnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Walaupun kita hidup bergelimang dosa, tetapi hanya dengan amalan yang ringan, amalan yang sesaat, yaitu membaca surat Al-Qadar setelah wudhu, dosa kita diampuni oleh Allah. Demikianlah pada pertemuan kali ini, semoga kita bisa mengamalkannya, yaitu setelah wudhu membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Semoga saja dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran para pemirsa, pendengar yang
selalu memperhatikan channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga dengan like, share, and subscribe menjadikan amal kebaikan bagi kita semua, karena ini suatu ilmu yang apabila kita menyampaikan satu ilmu dan dilakukan oleh orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita, jadi ilmunya atau pahalanya nanti akan terus mengalir sampai hari kiamat, sampai kepada orang yang selalu mengamalkan amalan ini. Demikian dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.